Halo guys, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Setelah kemarin kita membahas mengenai definisi, sejarah, dampak positif dan negatif mengenai kapitalisme, di sini saya akan membahas mengenai perbedaan antara kapitalisme dan sosialisme. Oke, pertama-tama di sini saya akan memulai dengan dua pertanyaan. Apabila suatu negara mempunyai dana senilai 100 triliun, golongan mana yang harus diberikan terlebih dahulu? A. Golongan fakir miskin, atau B. Golongan orang kaya raya. Nah, jika negara tersebut merupakan negara kapitalis, maka sudah jelas yang dibantu ialah golongan orang kaya raya. Mengapa bisa begitu? Jadi, di dalam sistem ekonomi kapitalis, ada pendapat bahwa jika orang tersebut dikatakan kaya, maka mereka memang mempunyai kemampuan atau keterampilan untuk menjadi kaya. Jika orang itu miskin, maka logikanya mereka tidak bisa mengelola keuangan dengan sangat baik, meskipun hal itu tidak dapat dikatakan benar sepenuhnya. Ketika negara memberikan bantuan kepada orang kaya, maka negara bisa saja mendapat keuntungan yang lebih besar. Karena orang kaya terbukti dapat mengelola keuangan dengan sangat baik dibandingkan dengan orang miskin. Bisa kita cek di 10 orang terkaya di dunia saat ini. Kebanyakan di antara mereka tidak mendapatkan kekayaan secara instan. Awalnya, mereka memang hidup seperti biasa-biasa saja. Namun dalam kurun waktu 10-20 tahun, mereka mampu masuk ke dalam urutan 10 orang terkaya di dunia. Dari sini bisa kita simpulkan bahwa orang kaya bukanlah yang secara eksternal mendapatkan subsidi dari pemerintah, tapi orang kaya memang secara internal mampu untuk menjadi kaya. Maka dari itu, ketika negara kapitalis mempunyai uang 100 triliun, mereka memilih untuk mengalokasikannya ke golongan orang kaya. Karena ketika negara memberi uang tersebut kepada orang kaya, negara juga bisa untung melalui bunga ataupun pajak yang dibangun oleh orang kaya. Kemudian yang kedua, orang kaya juga tidak akan menghamburkan uang secara semena-mena. Justru mereka akan membuka lapangan pekerjaan untuk kelancaran bisnisnya. Pada akhirnya pun, golongan orang-orang fakir miskin juga akan mendapat pekerjaan. Itulah sudut pandang para kapitalis. Nah, namun akibatnya, jika orang kaya menjadi terlalu kaya, dia bisa saja memanfaatkan kekayaannya tersebut untuk mengintervensi pemerintah. Dampak buruk lainnya adalah akhirnya ekonomi dipegang oleh para mafia dan oligarki. Inilah yang memunculkan istilah yang kita ketahui, yaitu elit global. Apa itu elit global? Elit global adalah sekelompok orang yang sudah sangat kaya sehingga dia bisa memposisikan dirinya di atas hukum. Nah, jika situasi yang sama dihadapi pada negara sosialisme, maka negara akan lebih dulu memprioritaskan golongan orang fakir miskin. Mengapa begitu? Karena secara logika, jika ada golongan fakir miskin dan orang kaya membutuhkan bantuan, maka orang yang lebih dulu diprioritaskan tentunya adalah golongan fakir miskin. Karena negara sosialis percaya jika orang miskin itu mampu untuk menjadi kaya, hanya saja mereka tidak mempunyai fasilitas atau kesempatan untuk menjadi kaya. Maka di sini negara berperan memberikan kesempatan bagi mereka untuk mendapatkan akses menuju kekayaan. Kalau yang diberikan bantuan itu juga fakir miskin, maka secara logika kesenjangan ekonomi tidak akan terjadi. Jika kesenjangan sosial tidak terjadi,
maka kedengkian sosial juga tidak akan terjadi. Tidak ada kriminalitas dan negara menjadi aman. Jika hal ini sudah terjadi, maka bisa disimpulkan bahwa negara bisa menarik investasi dalam jumlah yang besar. Hal ini juga yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru dalam merekayasa keamanan. Dalam pikiran orang-orang Orde Baru, jika kita ingin negara menjadi kaya dan mendapatkan investasi dalam jumlah yang besar, terutama dari negara-negara asing, maka kita harus membuat negara tersebut menjadi aman, damai, dan tentram, meskipun keamanan itu palsu. Oke guys, mungkin segitu dulu pembahasan untuk kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.